discovering our underwater kingdom became too great. We spoke to the wind. Retreated back to land. Cek, selamat datang kembali di channel Bicara Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Devil's Triangle. Film ini mengisahkan tentang sebuah kota yang berada di bawah laut yang dikenal dengan nama Atlantis. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, ini dia ceritanya. Pada permulaan film dijelaskan bahwa Atlantis dulunya adalah sebuah kota yang berada di daratan. Namun, di sana mereka selalu saja berperang dan pada akhirnya sang raja yang bernama Nereus membuat keputusan untuk menghilang dari daratan dan membangun kerajaan bawah laut. Dari segi teknologi, dunia terus-terusan berkembang, sampai pada akhirnya mereka mencoba menemukan kerajaan bawah laut tersebut. Lalu, Atlantis mengupgrade sistem keamanan bawah lautnya. Jadi, siapa saja yang melintasi area tersebut, maka akan ditembaki oleh rudal dan juga dihadang oleh monster bawah laut. Pada suatu hari, ada pesawat yang tidak sengaja melintasi area tersebut. Awalnya, mereka dihadapkan oleh turbulensi yang sangat tinggi, dan para penumpang pun kelihatan sangat takut. Namun, pramugari berusaha menenangkan mereka dan memerintahkan mereka agar memakai sabuk pengaman dengan erat. Tidak hanya turbulensi, namun mereka juga dihadapkan oleh rudal yang menembaki pesawat mereka, sampai pada akhirnya untungnya, ada beberapa orang dari penumpang pesawat tersebut yang selamat. Mereka tercebur ke dalam laut, sampai pada akhirnya ada hiu yang datang dan memakan orang-orang tersebut, dan film pun baru saja dimulai. Di awal kisah, mereka yang selamat dari kecelakaan dan gigitan hiu tiba-tiba terdampar di sebuah pulau. Di scene awal, terlihat seorang perempuan bernama Vira. Ia terbangun dan mencoba untuk berdiri. Ternyata ada luka di bagian perutnya. Lalu, ia langsung berteriak mencari kekasihnya yang bernama Del. Ia berjalan menyusuri pulau tersebut dan mendengar seseorang yang meminta tolong. Lalu, ia langsung menghampirinya. Setelah menolong wanita tersebut, ia kembali mencari Del. Tidak jauh dari tempat tersebut, lalu ia menemukan Del yang tersangkut di bawah kursi bekas pesawat. Dan ia meminta bantuan seorang wanita yang tadi ditolongnya untuk bersama-sama mengangkat kursi tersebut. Sebelum mengangkat kursi tersebut, Vira bertanya siapa nama wanita tersebut. Ternyata namanya adalah Ruth. Lalu mereka pun mengangkat kursi tersebut dan berhasil. Del pun berhasil lolos dari kursi tersebut. Singkat cerita, Vira ingin mencari orang yang masih selamat di pulau tersebut. Lalu ia menemukan seorang wanita. Ternyata itu adalah seorang kopilot dari pesawat yang mereka tumpangi. Namanya Sam. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang wanita yang memberitahu mereka bahwa pulau ini sangatlah berbahaya. Dan benar saja, mereka langsung dihadang oleh penjaga pulau tersebut yang menodongkan tombaknya ke Sam. Sementara wanita yang memberitahu mereka tadi mencoba berkelahi dengan penjaga tersebut sampai pada akhirnya ia mencoba meminta maaf. Namun hal tersebut percuma dan dia dimakan oleh Hydra, yaitu sang naga laut yang menjaga Atlantis. Sam dan Vira pun dibawa ke kapal selam. Singkat cerita, mereka sudah berada di dalam kapal selam dan dibawa ke ruang medis untuk diobati. Ternyata di sana sudah ada Del, Ruth dan juga Owen yang sudah lebih dulu berada di sana. Kemudian para prajurit tersebut mengobati luka mereka. Efek dari ramuan tersebut ternyata membuat mereka langsung mengantuk dan tertidur. Saat terbangun, mereka sudah diborgol dan terkejut karena luka yang mereka alami langsung sembuh total. Lantas, mereka pun kebingungan mau dibawa kemana. Ternyata, mereka dibawa ke sebuah kota bawah laut yang sangat indah, yaitu Atlantis. Lalu, mereka sampai dan dibawa menghadap sang raja. Ternyata, mereka dituduh akan merugikan kota tersebut atas dasar orang-orang terdahulu yang datang sebelum mereka. Namun, mereka terus-terusan berdalih bahwa tidak bermaksud datang dan merugikan kota tersebut. Mereka pun menjelaskan bahwa tidak sengaja melintasi area tersebut. Sampai pada akhirnya, sang raja yang mengetahui bahwa Sam adalah seorang pilot
Lalu sang raja bertanya apakah Sam bisa mengendalikan semua hal, dan Sam pun menjawab iya. Mendadak sang raja langsung menjadi baik serta menganggap mereka semua adalah tamu di kota tersebut. Lalu memerintahkan prajuritnya yang bernama Erastos untuk membuka borgol yang telah dipasang di tangan-tangan mereka. Kemudian Fira bertanya di mana warga Atlantis tersebut belajar bahasa Inggris, dan sang raja pun menjawab yaitu dari orang-orang yang juga datang ke kota tersebut sebelum mereka, jauh berabad-abad tahun yang lalu. Sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa mereka ke kamar tempat mereka menginap. Namun Sam ingin segera kembali ke daratan, tetapi sang raja tidak mengiyakan hal tersebut serta tidak membiarkan mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu Del dan juga Fira berencana untuk meninggalkan tempat tersebut serta merencanakan sesuatu agar mereka bisa meninggalkan tempat itu. Di lain kisah, ternyata masih ada dua orang yang terdampar di pulau. Mereka bernama Mitch dan juga Justin. Lalu mereka berdua dihadang oleh penjaga perempuan pulau tersebut. Kemudian Justin mencoba melawannya sampai pada akhirnya wanita tersebut mati. Lalu mereka berdua mencoba lari dan bersembunyi karena khawatir akan datang rombongan dari penjaga tersebut. Tiba-tiba, benar saja, para penjaga tersebut pun datang. Mitch yang tertangkap, sedangkan Justin dibunuh. Balik ke Atlantis, ternyata Fira dan juga Del, mereka diajak untuk mengetahui sistem-sistem yang ada di dalam kota tersebut. Dan mereka diberikan penjelasan tentang keamanan yang ada di dalam kota ini. Ternyata ada banyak ranjau yang telah dipasang untuk keamanan bawah laut mereka, sehingga apa saja yang melintas di atas mereka akan ditembaki oleh rudal dan juga dimakan oleh Hydra, yaitu sang naga laut yang menjaga pertahanan. Kemudian mereka kembali diberikan penjelasan tentang sistem listrik. Rupanya itu berasal dari sebuah tembok yang bisa diajak berkomunikasi. Di lain kisah, sang raja yang sedang bersama Sam memberitahukan Sam bahwa kota Atlantis ini memiliki masa kadaluarsa dan sedang diambang kehancuran. Ia juga menjelaskan bahwa setelah lautan dan kota Atlantis hancur, maka daratan juga akan ikut hancur. Kata sang raja itu, kehancuran tersebut disebabkan oleh orang daratan yang terus-terusan menghancurkan ekosistem bawah laut mereka. Sampai pada akhirnya, Sam berniat untuk membantu agar hal tersebut tidak terjadi. Sang raja pun tersenyum dan langsung meminta Sam untuk mengendarai kapal perang abad kedua dan menuju daratan untuk membujuk penghuni daratan agar tidak menghancurkan ekosistem, dengan tujuan agar kota Atlantis itu dan juga bumi bisa diselamatkan dari ambang kehancuran. Sang raja meminta Sam karena menganggap bahwa jika yang melakukannya adalah prajuritnya, maka mereka dianggap sebagai penjajah dan langsung diserang. Namun, berbeda dengan Sam yang merupakan orang asli dari daratan, sehingga hal tersebut diharapkan mampu membujuk penduduk daratan agar tidak mengekspos dan menghancurkan ekosistem bawah laut. Sang raja terus-terusan membujuk Sam agar ia mau melakukan hal tersebut, sampai pada akhirnya Sam setuju dengan syarat agar prajurit mereka mencari keluarga Sam yang belum ditemukan. Sang raja pun setuju dan akan segera mengirim pasukannya untuk mencarinya. Kemudian Sam diminta untuk istirahat terlebih dahulu, lalu Sam pun meninggalkan sang raja. Di sisi lain, ternyata Ruth dan Owen sedang mengintip sang raja yang berbicara kepada pasukannya. Mereka mendengar bahwa ternyata sang raja hanya memanfaatkan Sam untuk tujuan lain, yaitu menghancurkan daratan. Ruth dan Owen yang mendengar hal tersebut pun bergegas pergi dengan tujuan ingin memberitahukan rekan-rekannya atas hal tersebut. Ternyata mereka sudah dihadang oleh para pasukan. Kemudian Owen mencoba untuk melawan pasukan tersebut, sampai pada akhirnya Owen kalah dan dijadikan makanan untuk Hydra. Sedangkan Ruth berhasil kabur dan mendatangi Del dan juga Fira yang saat itu sedang bersama pasukan yang menjelaskan tentang senjata-senjata di sana. Saat pasukan itu menoleh ke lain, Fira dan Del mendatangi Ruth. Kemudian Ruth menjelaskan semua yang telah terjadi. Mereka pun bergegas pergi dari kota tersebut. Namun mereka tidak bisa pergi tanpa Sam. Sam yang telah diberdayai oleh sang raja. Ketika mereka ingin mencari Sam, tiba-tiba ada penjaga yang datang dan mereka pun berhasil melumpuhkannya. Lalu mereka menuju tempat pembangkitan listrik di kota ini dan mencoba mematikannya. Akhirnya berhasil dan kembali mencari Sam. Namun mereka tidak menemukan Sam. Sampai pada akhirnya mereka kembali bertemu para pasukan dan pasukan tersebut menangkap mereka dan dikurung ke penjara bawah tanah.
Di lain sisi, sang raja yang siap untuk memberangkatkan Sam, ternyata Sam mengetahui bahwa ia hanyalah diberdaya oleh sang raja. Sam yang mencoba melawan ternyata tidak berdaya setelah melihat Mitch, adiknya yang dijadikan tahanan. Apabila Sam tidak menerima perintah dari sang raja, maka Mitch tersebut akan terbunuh. Di lain kisah, Vera dan kawan-kawan yang dikurung di dalam sel mencoba untuk membuka sel tersebut. Namun, upaya itu tidak berhasil. Ternyata, di dalam sel tersebut juga ada seseorang yang ketika pertama kali melihatnya, mereka seperti mengenal orang tersebut. Benar saja, rupanya dia merupakan seseorang yang sebelumnya berada di kapal perang abad kedua. Ia tersesat ke Atlantis dan mereka membiarkannya hidup untuk mendapatkan tentang informasi militer. Mereka pun bekerja sama untuk keluar dari tempat tersebut. Akhirnya, mereka berhasil keluar karena menyentrumkan pasukan yang berada di luar sel dan sel tersebut bisa dibuka. Mereka pun keluar dan mencari senjata. Kembali ke kisah Sam. Ternyata, Sam terpaksa menyetujui hal tersebut dan bersiap untuk masuk ke dalam kapal selam. Ternyata, Vera dan kawan-kawan berhasil datang dan melawan pasukan-pasukan tersebut. Sam pun berhasil kabur dan membawa Mitch yang terluka ke ruangan medis, kemudian mengobatinya. Lalu, sang raja datang dan menyerang Sam yang mengenai tangannya. Lalu, Sam pun melawannya hingga akhirnya sang raja terjatuh. Dan Sam pun kembali meninggalkannya dan menuju kapal selam bersama Vera dan juga yang lainnya. Mereka pun berhasil kabur dari kota tersebut dan menembakkan torpedo ke kota tersebut hingga akhirnya meledak dan menghancurkan kota tersebut. Film pun selesai. Sekian review film pada kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar admin tambah semangat review film-film selanjutnya. See you next video and bye-bye.